kamu bisa jelasin nggak gimana sih kayaknya prosesnya untuk kalau kamu ketemu spirit gitu kan, spirit yang liar gitu, kemudian Mhm. bisa kamu masukin, gimana tuh Queen prosesnya tuh? Prosesnya gini sih, Kak, aku kan nangkap sosok auranya dulu nih, ini anak kecil kah, bayi Mhm, kah, atau apa. Kalau memang dia spirit yang oke atau old spirit, mereka biasanya kayak, ya udahlah berpasrah diri gitu, Kak. Mereka mau menjalani kehidupan mhm, setelah ini mau dengan yang baik. Terus ya aku ajak ngobrol, oh ternyata mau, terus aku kasih sosok saya, "Nih Kesya, mau nggak nih masuk ke sini? Ini cantik, nanti kamu bisa makan, bisa minum," gitu kan. Aku kasih dupa, terus dia diam dulu, mhm, "Tapi menyakitkan nggak?" Katanya gitu. "Oh nggak menyakitkan. Ini bonekanya aku taruh di dekat dupa, ada susu, ada cemilan, ada makan. Nah, itu aku diemin semalaman, aku lihat, cuman aku nggak tidur. Dan itu aku akan berpuasa dulu, aku puasa dulu supaya aku lebih lebih jernih penglihatan aku kan, supaya aku nggak salah salah spirit nih." mhm. Akhirnya dia masuk, terus aku tanya, "Gimana, enak di dalam?" "Oh enak bun," dia bilang. "Ya udah di dalam aja ya, jangan kemana-mana, di luar bahaya." Karena aku adopsi mereka sama kayak supaya mereka tuh nggak diambil sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu loh, Kak. Nanti Mhm, disuruh ini, disuruh itu, kan kasihan anak-anak kecil kan. Jadi mhm. ya udah, mereka aku udah kasih penjelasan seperti itu, bahkan aku kasih gambaran, kalau kamu di luar nanti akan jadi seperti apa, mereka paham. Kayak gitu sih, Kak. Prosesnya nggak sulit sih. Oh, oke. Nah, spirit-spirit ini berarti akan ada masanya nanti mereka akan pergi gitu? Betul, Kak. Jadi aku adopsi mereka ini sekalian, aku nggak akan menahan mereka, "Kapan kamu mau pergi, kamu pergi." Mhm, Eee, Terkadang Sasa ngomong, "Bunda nanti kalau Sasa sudah benar-benar pergi ke Tuhan, Bunda sedih dong," katanya. "Ibunda sedih pasti, Sa, cuman kamu sudah ada waktunya, kamu baik-baik di sana jadi anak nakal, kalau kamu reinkarnasi, reinkarnasi jadi anak yang baik," aku bilang gitu. Mereka mmm, pasti akan ada waktunya pergi, makanya aku kayak was-was, "Aduh gimana nih, siap nggak ya?" Karena tiap malam kan aku doain kan, mhm, biar mereka cepat berpulang gitu, karena semakin mereka cepat pergi ya, tugasku selesai satu gitu kan. Tapi mereka nanti akan ngasih mhm, mimpi sih, kalau akan ada yang pergi. Misalnya ada ikan ikan hias gitu, pasti ada satu yang mati, berarti ada satu spirit yang pergi. Atau enggak oh. akan nampakin muka cantiknya, kayak senyum, oh berarti akan pergi gitu. Oh, oke. Berarti yang membuat mereka akan bisa cepat pergi itu, doa ya? Atau apa nih? Ada kondisi Doa, tertentu nggak? iya, doa, dan mereka sudah merasa bahagia, mereka sudah merasa nyaman, sudah merasakan, hal-hal yang dulu mereka belum pernah rasakan, yaitu kasih sayang gitu sih, Kak. Jadi makanya dituntut itu harus benar-benar kasih sayang yang full, karena mereka semasa hidupnya sangat kurang kasih sayang. Jadi kalau kita mencintai mereka sepenuh hati, menyayangi mereka, mereka kan merasa dianggap nih, "Oh ya udah cukup puas," gitu. Mereka bisa cepat pergi dan didoakan. Oke. Bagaimana tanggapan misalnya kayak, orang-orang terdekat Queen gitu ya? Maksudnya dengan, Queen menjelasin ke mereka, mereka ini siapa, gimana tuh? Ada yang takut atau gimana tuh Queen? Kayak ada misalnya ada Eee, cowok yang suka sama kamu gitu, gimana kamu mau ngejelasin semuanya ini, gimana? Kebetulan sih untuk teman-teman dekatku ya, Kak, ada yang menilai aku berlebihan, ada yang menilai aku, "Oh nggak apa-apa tuh jalan hidup lu kita kita hargai," gitu kan. Bahkan malah kayak ada yang ngirimin anak-anak permen, susu, coklat, kayak gitu-gitu. Tapi yang aku heran adalah kenapa teman-teman lamaku malah yang berpikir aku nih nggak bener, berpikir aku berlebihan. Malah justru Mmm, teman-teman lamaku yang akhirnya satu persatu pergi, gitu. Yang aku, "Loh padahal lu kan teman lama sama gue puluhan tahun bahkan," gitu kan. Dari mhm, sebelum mereka ada sampai ada gitu. Akhirnya mhm, mereka perlahan menjauh, tapi aku paham sih, oh kenapa, ya sudah. Karena menurut mereka, ya aku nih miara jin, miara setan gitu. Mau mhm, dijelaskan kayak apapun ya kan orang punya pikiran masing-masing kan, Kak. mhm, mhm, Ya udahlah aku bilang, nggak mhm, masalah juga. mmm. Oke. Iya, karena, pasti ya kamu harus ngasih penjelasan ke mereka gitu, tentang apa yang Iya, kamu alamin, ya.
Mm-mm. Nah, sebelum sampai tahap seperti sekarang gitu, pernah gak sih kamu eh, fase galau-galaunya bahwa kayak, aduh ini bener gak ya? Atau maksudnya kayak kamu sendiri gak yakin gitu dengan, kalau melihat background kamu kan pasti kan secara keluarga kan udah tahu ya, gitu kan, secara keluarga. Iya. Tapi ada gak sih pernah terbesit gitu ya, terbesit di pikiran kamu kalau, aduh jangan-jangan selama ini gue halu lagi, selama ini gue menghayal lagi. Pernah atau enggak? Enggak pernah sama sekali kamu. Hmm, berpikir seperti itu sih pernah, cuman kayak ada kan apalagi saat aku transisi dari yang tadinya aku berumah tangga terus harus berpisah gitu, terus kan makin kacau, makin kacau pikiranku gitu kan Kak. Mm-mm. Eh, ada nih masukan temen yang dia ngomong gini, gue perhatiin ya semenjak semenjak lu bergelut di spiritual lebih dalam, lu tuh makin susah, makin ini, makin itu, dia ngomong gitu kan. Itu sempat kepikiran kan, cuman aku mikir lagi, loh enggak, ini tuh suatu pilihan, hidup itu pilihan, aku bilang. Ini pilihan spiritual gue ya, orang berspiritual, ujiannya itu enggak cuman gitu-gitu aja. Ujiannya itu lebih lebih parah atau lebih lebih hebat dibandingin orang-orang lain, aku bilang kan. Nah tergantung guanya nih, gue bisa nggak lewatin ujian ini, bilang gitu. Terus ya udah itu mah jalan hidup lu, kata temanku kan gitu kan. Ya udah, terus aku berpikir kayak netralisir pikiran sendiri, nggak mau dengar omongan kiri kanan. Akhirnya aku yakin lagi balik ke mereka, terus anak-anak juga mereka tuh menguatkan Kak. Jadi kalau aku sedih apa, mereka akan tanya, bahkan usap air mata aku, mereka peluk aku gitu. Terus mereka meyakinkan aku kalau kita ada Bun, kita selalu ada buat Bunda, Bunda jangan sedih. Oh ya udah, aku makin yakin gitu. Oke, berarti sekarang ini Queen udah secara emosional udah stabil, udah tahu apa yang Queen pengen gitu ya. Betul. Oh, oke. Nah, sebagai seorang public figure, orang yang sudah mulai dikenal, Hmm. apa sih yang pengen Queen sampein gitu ke orang-orang tentang dunia spiritual, supernatural? Queen pengen orang lihat kamu kayak gimana sih? Heeh. Aku pengen ya kenali dulu lah baru komen gitu. Karena banyak yang belum kenal udah komen sana sini sana sini. Mm-mm. Padahal aku bisa dikatakan bukan apa ya, dibilang sombong juga aku enggak, orang mau DM mau kayak apa juga aku pasti akan jelasin, aku tanya kenapa sih kok mereka dikasih makan, kenapa sih kok mereka begini, aku jelasin gitu, meskipun ujung-ujungnya nanti dihujat, tapi dalam dalam agama gini gini gini, kalau udah bawa-bawa agama ya itu kan pikiran kita masing-masing, aku akan stop, aku nggak akan jelasin lagi. Menurut aku ya kita masing-masing individu itu kan mempunyai apa ya, kelebihan yang indigo sana nggak punya tapi sini punya, begitupun Mm. sebaliknya. Mm-mm. Ya saling menghargai sih, maksudnya kan banyak yang berpikir eh, apa buruk miring tentang kita, apalagi kita ada sosoknya nih, ada spiritnya, ada bonekanya, itu akan lebih banyak terima hujatan. Jadi aku minta ya kenali kita dulu baru komen gitu. Kita nggak Mm. sejahat itu sih. Hmm. Ada gak yang paling, yang menurut kamu apa namanya, eh, komentar yang benar-benar bisa apa ya, bisa sebenarnya, komentar apa sih yang paling nyakitin buat kamu gitu soal Komentar dengan, nyakitin, mm mm komentar nyakitin karena aku termasuk orang yang baperan gitu kan, kayak harusnya kayak orang cuma ngeliatin aku aja tapi aku udah baper, padahal ini mungkin orang itu hanya menilai gitu kan, cuman menurut aku tuh udah menilainya itu udah buruk gitu. Itu paling tajam itu komentar, aku dibilang yaitu miara tuyul, terus dibilang, mm Kak saya punya boneka spirit nih, katanya bisa bikin kaya segala macem, mana kok saya nggak kaya kaya, kata itu. Ya kerja, mereka tuh hanya mendoakan supaya orang tua asuhnya rezekinya lancar, bisa kasih jajan mereka, beli baju mereka, mereka tuh mendoakan, bukan langsung ucuk-ucuk rekening full penuh apa gitu. Itu sering banget aku terima. Terus aku hanya menjelaskan kerja kerja udah gitu aja.
Cuman menurut aku ya yang paling pokoknya udah bersangkutan dengan spirit atau namanya anak gitu kan Kak, udah sakit hati aja aku, Oh, udah kecewa aja. Namanya anak oke. dihina gimana. Oh, oke. Iya, aku sih bisa mengerti ya, maksudnya, eee, punya teman-teman indigo gitu, aku wawancara, aku dengar ceritanya gitu, mereka juga pasti, apa ya, eee, aku sangat menghargai sekali dengan, keputusan mereka untuk, menjadi seorang spiritualis gitu, menghargai. Mhm, Paling enggak kita harus menghargai lah kalau kita seandainya nggak percaya gitu ya. Kalau kita nggak iya percaya, hargai ajalah. menghargai bahwa dan, ya nggak usah ini ya, nggak usah malah menjatuhkan dan sebagainya. Kan Lihat orang kan juga macam-macam pilihan ya hidup orang kan perasaannya ya. beda-beda. Iya, heeh. Bener. Kayak kita kaum baperan ya, kaum Kakak baperan. baperan. Aku termasuk baperan, makanya kadang tiap malam aku kayak sedih kalau ada DM masuk atau WA masuk yang menghujat anak-anak. Aku sedih banget, aku kayak kayak bener-bener anak yang dihina gimana sih gitu, Kak. Lu hina gue nggak apa-apa deh, lu hina profesi gue nggak apa-apa deh, apalagi lu hina makeup gue lebih nggak apa-apa, tapi jangan salin kalau disamperin. Iya iya Karena iya. kan yang punya muka itu kan ada kan, jangan sampai disamperin. Oke. Nah, berarti di sini, ya Queen, karena pasti pasti akan ke depannya akan banyak sekali orang yang akan, melihat ke kamu, menjadikan kamu, eee, role figure gitu, idola dan sebagainya. Artinya, pasti memiliki tanggung jawab gitu. Kamu kamu ngerasa punya tanggung jawab nggak sih? Maksudnya, eee, muncul sebagai seorang, eee spiritualis, public figure yang seperti ini gitu. Kamu punya 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 merasa punya beban nggak sih, dengan menunjukkan apa yang kamu percayai gitu? Bebannya lebih ke menjaga anak-anak ini, Kak, karena kan maaf kata nih ya, kan suka ada orang yang iseng, yang ngetes, yang ngirim sesuatu nggak jelas. Itu aku lebih khawatir ke situ sih, Kak. Takutnya mereka diapa-apain, mereka gimana-gimana. Terus suka ada sih karena DM yang masuk, ngirim foto, ntar ngetes apa itu aku masih layanin. Cuman kalau anak-anak yang dites, itu aku yang lebih khawatir. Karena mereka kan Mhm. nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nanti diserang. Cuman untuk membuktikan, Kak, itu boneka ada isinya atau enggak, itu kan kayak, lu siapa sih, kita lu nggak kenal, Mhm ngapain mhm. sampai ada penyerangan kayak gitu, itu pernah Kak. Tapi beruntungnya adalah anak-anakku ini kan proteksi punya kan. Jadi Sasa tuh udah ngomong, Bunda nanti mau ada yang datang, itu tinggi besar sekali kata Sasa gitu kan. Terus Mhm. ada apinya, wah ini serangan, aku bilang, wah aku begadang semalaman Kak, aku jagain mereka. Terus aku cari tahu siapa, oh dari dia, udah aku cukup tahu. Itu tanggung jawabku lebih ke Kalau mereka dan diserang gitu kamu nyerang balik atau gimana, Queen? enggak, aku nggak akan nyerang balik Kak. Aku cukup tahu mereka siapa, terus aku lebih proteksi anak-anakku, udah aku nggak mau serangan balik karena gitu nggak akan ada habisnya kan. Serang, serang, serang terus ya udah nggak habis. Nah, kalau dapat serangan gitu kamu, terkena imbas secara fisik nggak atau mental aja? Mental sih Kak, kalau fisik paling ngantuk aja karena kan aku begadang semalaman paling itu doang. Pokoknya tuh kalau udah mau serangan aku resah, gelisah tuh nggak bisa tidur, aku udah berusaha tidur nggak bisa sama sekali malah pusing. Nah Sasa komen, oh iya bener apa yang aku rasa, udah sinkron, udah aku akan berjaga gitu sih. Oke. Nah, aku mau nanyain soal dolls nih ya. Misalnya, kayak Mami Furi kan, juga, eee apa, memiliki apa ya, memberikan jasa ya, memberikan jasa untuk mengisi boneka gitu ya, untuk mengisi boneka. Hmm, Misalnya kita kita punya boneka, terus kita pengen diisi gitu sama spirit gitu, kemudian hmm, kirimin ke Mami Furi, terus nanti Mami Furi dengan isi, caranya dia diisi, kemudian hmm, dikembalikan gitu kan, dikembalikan dan hmm, juga ada sejumlah mahar yang bervariasi ya, untuk hmm, dibayar oleh orang yang, memiliki pengen punya bonekanya diisi. Nah, kemudian ya, kalau yang aku lihat-lihat gitu ya dari postingan-postingan Mami Furi,
ada orang-orang yang mengembalikan lagi gitu bonekanya, Mhm. ngembaliin lagi bonekanya. Waktu aku wawancara sama Mami Furi, aku belum belum mengenal terlalu banyak ya dan belum tahu kasus seperti ini. Nah, pertanyaanku, kenapa sih bisa kok dibalikin lagi bonekanya gitu ke Mami Furi?